Hi, welcome to English for academic purposes, and today we are going to study English sentence structures. Okay, there are basically 4 types of sentences in English. First one is simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound and complex sentence. Okay, let's discuss the simple sentence. Mari kita diskusikan kalimat sederhana atau simple sentence. The simple sentence contains one independent clause, ya. Oke, sebelumnya kita akan bahas apa itu klausa. Klausa itu yang terdiri atas satu subjek dan satu verb, ya. One main idea, compound subjects are okay. Jadi yang paling penting adalah terdiri dari satu independent clause, maksudnya terdiri dari satu subjek dan juga satu verb atau satu kata kerja. Oke, contohnya seperti ini. Examples of simple sentences. She caught the ball near the goal line, ya. Bisa kita lihat bahwa subjeknya satu, ya. Caught, verbnya juga satu. Itu yang dinamakan simple sentence. Contoh yang lainnya, misalkan we waited for the bus in the unbearable heat, ya. Subjeknya satu, kemudian verbnya ada satu, namanya simple sentence. Contoh yang lain, misalkan cell phones and headphones should both be put away during class. Jadi subjeknya boleh banyak atau boleh lebih dari satu, akan tetapi verbnya atau kata kerjanya harus satu. Itu yang dinamakan simple sentence, verbnya harus satu. Oke, yang kedua adalah compound sentence. Apa itu compound sentence? Compound sentence contains two or more independent clauses joined by a coordinator or semicolon. Jadi terdiri dari dua independent clauses, dua klausa yang bisa berdiri sendiri. Artinya adalah bisa terdapat dua subjek dan dua verb, atau lebih dari dua subjek dan dua verb yang dihubungkan menggunakan coordinator atau semicolon atau koma. Ya, samples of coordinator. Koordinatornya itu bisa for, and, nor, but, or, yet, dan juga so bisa. Dan, untuk, akan tapi, yet, dan juga so. Nah, contohnya seperti ini. They studied for an hour and they ate dinner around 9, ya. Ini adalah subjek yang pertama, kemudian verb yang pertama. Kemudian ada koordinatornya and, kata hubung. They adalah subjek kedua dan ate itu adalah verb yang kedua. Itu yang dinamakan sebagai compound sentences. Contoh yang berikutnya, the store was closed so he drove around to kill time. The store was closed. The store subjek pertama, was verb pertama, ini koordinatornya. He subjek kedua, drove adalah verb yang kedua. Contoh yang lainnya, Max and Gregor arrive. Max and Gregor adalah subjek, arrive adalah verb pertama. But koordinatornya, ya. It itu subjek kedua, was verb kedua. Jadi intinya harus ada dua atau lebih subjek dan verbnya juga harus dua dan dihubungkan menggunakan koordinator, ya. Contoh berikutnya, misalkan the house is finally ready to be sold. It was in repair for a year, ya. Masih seperti tadi, the house subjek pertama, is verb pertama, it subjek yang kedua, was adalah verb yang kedua. Compound sentences itu adalah
dua subjek atau lebih, ada dua verb, kemudian dihubungkan dengan koordinator. Oke, berikutnya adalah complex sentence. Complex sentence adalah one independent clause joined with the dependent clause. Oke, dependent clause start with a subordinator. Ya, kalau compound tadi pakainya coordinator, kalau complex pakainya subordinator. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah subordinator since, because, before, after, although, when, until, while, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. After saying goodbye to everyone, Brian got into the taxi and went to the airport. Ada subkoordinatornya after di depan. Ya. After saying goodbye to everyone, setelah mengatakan selamat tinggal kepada semua orang, Brian masuk ke dalam taksi dan pergi ke airport. Oke, ini analisanya. After saying goodbye to everyone, Brian got into the taxi and went to the airport. Ini yang namanya independent clause. Kalau yang compound tadi, dua-duanya adalah independent clause. Independent clause maksudnya adalah klausa yang dapat berdiri sendiri ya. Yang atasnya ini adalah dinamakan sebagai dependent clause. Ya, dependent clause. After saying goodbye to everyone, Brian got into a taxi and went to the airport. Independent clause itu adalah klausa yang dapat berdiri sendiri, tapi dalam complex sentence ada dependent clause, klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya adalah jika tidak ada independent clause di sini, maka dependent clause ini tidak akan ada. Ya, analisanya afternya subordinate. Oke, examples of complex sentences. Contohnya seperti ini. They censored the movie because they didn't want to offend anyone. Analisanya, mari kita lihat. Independent clause-nya adalah they censored the movie because they didn't want to offend anyone. Nah, because adalah subordinator, kemudian they didn't want to offend anyone adalah dependent clause. Contoh yang lainnya misalkan seperti ini. Mari kita lihat dan mari kita analisa bersama. Since, ini sudah pasti ya. Ini yang dinamakan sebagai subordinator ya. Since it was an early release day, we went to Long Wong and ate 50 hot wings. Mari kita lihat analisanya. Ya, since adalah subordinator, dependent clause setelah subordinator biasanya ya. Kemudian bawahnya sudah pasti adalah independent clause ya. Ya, sudah pasti independent clause. Diingat bahwa ini subordinator diikuti dengan dependent clause, kemudian ada independent clause di bawahnya. Maksudnya adalah independent clause itu klausa yang dapat berdiri sendiri, kalau dependent clause klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. We went to Long Wong's and ate 50 hot wings. Kan bisa berdiri sendiri. Akan tetapi misalkan ada since it was an early release day, tidak ada independent clause, dia tidak dapat berdiri sendiri. Since apa? Sejak apa? Kan tidak tahu ya. Sejak apa? Kemudian terus ngapain? Jadi ini yang dinamakan sebagai dependent clause. Oke, mari kita analisa bersama ya. Identify the dependent clause. Ya, number one.
After driving for 3 hours, they arrive at their destination. Sudah pasti ya, nomor 1. Ini adalah dependent clause-nya karena setelah subordinator. Yang nomor 2 ya, they never stop on the way there because they wanted to be early ya. Ini sudah pasti, ini subordinator, setelahnya adalah dependent clause. Although ya, ini subordinator, setelahnya sudah pasti adalah dependent clause. Kan ini disuruh mengidentifikasi dependent clause-nya yang mana. Biasanya ada setelah subordinatornya. Next, number 4, we decided to ride together since we were going to the same meeting ya. Sudah cukup jelas, since setelahnya dependent clause. Oke, setelahnya ada compound complex sentence. Nah, ini agak sedikit rumit. 2 or more independent clauses join with at least one dependent clause. Jadi kalau compound yang tadi 2 independent clause, kalau complex 1 independent clause plus 1 dependent clause. Kalau compound complex sentence 2 atau lebih independent clause plus minimal 1 dependent clause. Mari kita contohnya. Examples of compound complex sentences. Although they usually watch dramas, they decided to see a comedy and they enjoyed it very much. Ayo kita lihat bersama ya. Although, oh berarti ini setelahnya adalah dependent clause. Independent clause-nya mana? Oke, ini ya. They decided to see a comedy and, nah, and ini adalah coordinator, berarti ini adalah yang namanya compound. Jadi di sini adalah compound, ini compound-nya. Yang atasnya adalah complex. Jadi karena ada compound, ada kompleks, maka struktur kalimat ini dinamakan sebagai compound complex sentences. Nah, ini analisanya tepat seperti yang kita lakukan tadi. Although di sini adalah subordinator, kemudian dependent clause, kemudian bawahnya independent clause 1 dan juga bawahnya independent clause 2. Mari kita lakukan lagi examples of compound complex sentences. Gregor had to wake up early to go to practice, but he was glad he stayed up late because he was able to watch the championship game on TV. Kemungkinan ini ya, because ini setelahnya biasanya adalah dependent clause. Nah, yang independent clause yang mana? Atasnya ini. Karena ada kata ini, but ini koordinator ya, berarti yang di sini adalah compound, bawahnya adalah kompleks, makanya compound complex sentences. Mari kita lihat analisanya. Ya, tepat sekali ya. Independent clause 1 plus ini koordinator, independent clause 2, bawahnya pasti ada because subordinator, setelahnya adalah dependent clause. Ya, jadi sudah cukup jelas ya, yang di atas adalah namanya independent clause, kemudian bawahnya adalah dependent clause. Nah, complex or compound complex independent clause. Oke, di sini ada 4 pertanyaan. Kita disuruh mencari tahu apakah ini complex atau compound complex atau independent clause ya. Mari kita lihat. Yang pertama, Daryl is very good with a bow. Although it is odd that he never runs out of arrows. Mari kita lihat. Daryl itu sudah pasti adalah subjek, is itu verb ya atau kata kerjanya. Although
although, kemudian it subjeknya, kemudian verbnya lagi. That he never runs out arrow. Ini complex atau compound sentence atau compound complex sentence. Oke, mari kita lihat. Nah, yang kedua ya, since Rick was the leader, he often made the important decision about where to relocate. Since sudah pasti subordinate. Oh, ini berarti adalah complex sentence. Kalau yang atas tadi apa? Although. Oke, mari kita pikirkan bersama. Mari kita lihat yang lainnya dulu. Nomor 3. Herschel was the voice of reason, but he wasn't afraid to speak up because of his faith. Ya, apa ini coba? Oke, ada kata but, berarti ini adalah compound sentence, 2 independent clause ya. Atau he woke up, Jim looked around, but he couldn't find anyone in the empty hospital. Mari kita lihat. Oke, after subordinator ya, kemudian Jim looked around, but ini berarti coordinate, berarti ini adalah compound complex ya. Ada subordinate, ada 2 independent clauses, berarti ini adalah compound complex. Kalau yang di atas although, ini kemungkinan besar adalah compound sentence. Oke, begitu ya cara mengerjakan. Kalau disuruh memilih apakah ini complex atau compound sentence atau compound complex sentence. Oke, jadi kita sudah belajar mengenai sentence structures in English, mengenai simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan juga compound complex sentence. Sentence structure: it rained for 3 days, so the street in my neighborhood flooded. Ini apa ya? Apakah ini simple sentence, compound sentence, complex sentence, atau compound complex sentence? Oke, ya ada coordinator di sini, so berarti ini ada kemungkinan adalah compound sentence. Oke ya, which type of sentence is this? Oke, sudah jelas bahwa ini adalah karena ada koordinatornya maka disebut sebagai compound sentence. Oke, mari kita latihan lagi. John stayed up late because he was playing video games. Oh, because itu adalah subordinator, kemungkinan besar ini adalah complex sentence. Iya betul, complex sentence ya, ada subordinatornya. Ya, karena ada subordinator, setelah subordinator adalah dependent clause. Jadi ini adalah yang namanya complex sentence. Mildred and Anne could arrange the pictures in a special album. Mildred dan Anne adalah subjek ya. Could arrange, bisa arrange the picture. Nggak ada koordinator, nggak ada juga subordinator, berarti kemungkinan adalah simple sentence. Ya, ini adalah simple sentence. Subjeknya bisa lebih dari 1, tapi verbnya hanya 1. Oke, mari kita lihat yang lain. Even though his heart was pounding, Jim raced up the stairs and he checked out the strange noise. Oh, even though ada subordinator di sini, tapi ada and di sini. Kemungkinan ini adalah compound complex sentence. Mari kita lihat. Ya, ada subordinatornya. Sudah pasti ada yang namanya dependent clause. Ya, betul ada dependent clause-nya. Kemungkinan besar ini adalah complex sentence. Oke. Tapi ada juga koordinator di sini. Jadi ini gabungan antara compound sentence dan complex sentence, namanya compound complex sentence.
Okay, I think that's it for today. We already discussed, kita sudah mendiskusikan simple sentence, subject plus satu verb, kemudian compound sentence terdiri dari dua independent clauses yang digabung dengan koordinator, ada and, ada but, ada or, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai complex sentence, jadi satu independent clause dan juga satu dependent clause. Ada yang namanya subordinator, since, because, dan lain sebagainya. Ada juga gabungan antara compound sentence dan juga complex sentence, berarti ada dua klausa independen dan minimal ada satu klausa dependent. Okay, I think that's it for today. Thank you very much and see you again next time.